Nah, jadi pertama-tama kita buka di New Tab atau di Explorer, terus ketiknya Google Form. Google Form gitu ya, Google Form. Contoh ya, Google Forms. Nah, cari, habis itu pilih yang ini. Oke, pilih ini. Nah, udah, terus kita tinggal pilih ini nih, go to Google Forms. Nah, masuklah ke Google Forms-nya. Nah, tinggal mau pilihnya misalnya udah ada template yang udah ada di sini. Bisa juga mau pilih dari template yang udah ada banyak sih sebenarnya nih, tinggal dicari aja Miss gitu. Tapi kalau misalnya nih education juga udah ada yang bagus-bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mau ya, nggak mau bikin sendiri aja, ya udah tinggal tekan blank. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita itu bisa pilih, ini masukin judulnya ya. Ya, misalnya begitu. Terus form description-nya itu bisa berupa instruksi atau keterangan lanjutan dari form yang kita mau tulis. Misalnya, jawab sesuai instruksi. Gitu ya. Bisa ditambah lagi kalau memang mau. Terus, ini di sini, nah, kalau di Google Form itu dia tidak otomatis muncul nomor. Jadi kita harus masukkan nomor. Misalnya, kalau sudah mau mulai mengerjakan tugas. Tapi kalau misalnya belum mau, misalnya belum mau kasih soal nih di question pertama, nah mungkin mau tulis nama atau kelas gitu kan, biasanya kan kalau bikin form gitu nama atau kelas, nah ini tidak usah diisi nomor. Jadi di sini kita tinggal pilih tanda panahnya ini, kita ganti, jangan multiple choice, tapi short answer. Oke, misalnya nama, ya nanti akan ini, dan jangan lupa pilih required kalau misalnya ini adalah hal yang wajib dijawab. Jadi orang yang ingin mengisi survei ini atau murid, dia tidak akan bisa melewati melewati pertanyaan ini. Jadi harus dijawab dulu, baru akan ke pertanyaan selanjutnya. Setelah itu, nah bisa langsung ini ya, add. Nah, dia langsung akan muncul. Oke, misalnya kita mau kasih kelas, jadi short answer lagi, terus misalnya kelas. Nah, jangan lupa pilih required. Terus kalau misalnya ini sama misalnya ya, oke kita coba ulang nih misalnya ya. Kalau saya bikin manual seperti ini tadi, tapi kalau misalnya nama dan kelas kan tidak beda jauh, cuma beda katanya doang kan, mirip kan jenis formnya, jenis pilihannya juga sama, pengisiannya, jadi kita bisa pilih duplicate. Ya, kita coba delete dulu, ini yang manual, jadi manual tadi tinggal tekan ini. Kalau misalnya mau duplicate nih, misalnya udah terlanjur tulis nggak cuma satu kata, tapi pengennya sama begitu, formatnya tinggal ganti kata apa gitu misalnya, ya udah kita duplicate aja. Jadi kita delete yang ini, lalu kita duplicate. Nah, pilih duplicate, dia akan langsung otomatis sama persis dengan yang sebelumnya. Kita tinggal ganti sedikit misalnya, kelas. Dan itu formattingnya sudah ada nih, sudah otomatis required. Jadi karena kita duplicate dari yang sebelumnya, itu sudah otomatis required. Oke, nah contohnya misalnya tadi kita salah tulis ya, misalnya ini nama, terus ini ternyata kelas, tapi urutannya sebenarnya nggak mau kayak gitu. Jadi kita sebenarnya bisa tarik garis ini, nah kita swipe gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya udah sampai ke bawah-bawah nih, terus nyadar kalau misalnya itu salah urutan, nah tinggal ditarik aja, swipe lagi kayak tadi. Pakai tanah ini, sampai dia muncul tanda 4 panah, kita swipe. Nah, nanti dia akan ke swipe ke ganti. Contoh nih, oke? Nah, saya mau kelas dulu atau mau nama dulu, boleh, terserah. Terus, kalau sudah selesai di form itu, kita bisa add lagi. Nih, add lagi. Misalnya di formnya ini kita mau kasih pilihan ganda, berarti udah pilihannya udah benar ya, multiple choice. Terus kita pengen kasih gambar nih misalnya. Nah, tinggal insert aja kembangnya tadi. Terus bisa pilih mau upload dari komputer, mau langsung foto kamera, mau kasih linknya. Jadi udah buka tab lain dulu, terus udah ketemu gambarnya, nanti pilih copy link. Nah, baru masukin ke sini. Atau fotos. Fotos itu sepertinya di dalam file di Google Drive kita. Atau Google Drive ya bisa dari file kita, atau langsung Google Image Search. Jadi bisa langsung search di sini, nggak perlu buka tab baru. Kita coba yang ini saja ya. Nah, tinggal ketik mau gambar apa nih, misalnya saya enter. Dan nanti dia akan muncul sendiri nih, kita tinggal pilih mau yang mana. Oke, misalnya kita pilih gambar ini, tinggal pilih insert. Oke, sudah. Habis itu pertanyaannya misalnya gambar berikut. Oke, jangan lupa kasih nomor ya, karena di Google Form tidak ada nomor. Jadi nomor 1 misalnya nih, gambar berikut merupakan contoh perubahan energi dari titik-titik menjadi titik-titik. Oke, nah kita tinggal pilih pilihannya di sini.
tulis aja misalnya kimia ke kinetik. Nah, ini kan cuma satu nih pilihan yang muncul. Kita bisa tinggal langsung ketik di sini, dia akan langsung otomatis muncul pilihan yang kedua. Itu selanjutnya. Tergantung berapa banyak pilihan yang mau kita masukkan. Nah, jadi kalau misalnya cuma pilihan cuma dua nih, misalnya A atau B, atau benar atau salah, berarti tinggal pilih dua pilihan. Tapi kalau misalnya mau pilihan tiga, berarti ya ketik sampai tiga. Misalnya kinetik, listrik. Oke, langsung ketik di sini, gitu ya. Kinetik ke kimia misalnya. Nah, langsung saja lewati. Dan jangan lupa pilih required kalau memang ini wajib dijawab. Oke, itu akan selalu harus dan selalu untuk diperhatikan. Nah, tadi misalnya ini kita mau kasih jawabannya ya, mau langsung ada jawaban karena ini pilihan ganda, jadi jawabannya pasti yang benar cuma satu. Jadi langsung pilih saja. Pilih di sampingnya centang. Nah, misalnya adalah kimia ke listrik. Nggak ada kan pilihannya, ya udah apa aja misalnya ya, pilih. Itu mana ya? Nih. Tunggu. Oh ya, kita juga bisa ganti urutan pertanyaannya, shuffle option order. Jadi misalnya kita ketik nih, udah ketik, kita belum susun dia mau A atau mau B atau mau C, kita bisa tinggal klik, dan nanti tinggal ditukar saja seperti yang tadi, mau tukar urutan soalnya. Begitu, tunggu ya. Oke. Oke, coba ya, kita add dulu yang baru. Terus di sini kita seharusnya di sini bisa kasih. Oh ya, misalnya kalau misalnya dia nggak mau jalan nih untuk tekan pilihan jawaban yang benar, kita bisa hapus dulu gambarnya. Jadi hapus dulu gambarnya. Jadi tidak usah dimasukkan dulu gambarnya. Misalnya soal ini salah ya. Saya soalnya salah. Ya udah kita tinggal ganti soal yang baru. Nah, tulis pertanyaannya dulu. Biasakan tulis pertanyaannya dulu karena kalau biasanya kita sudah masukin gambar, kadang-kadang dia suka error. Jadi coba ya, contoh misalnya karena kita tadi sudah tulis, tinggal copy saja soalnya. Nah, tinggal salin di sini. Baru tambahkan dulu semua pilihannya. Itu ya, kimia ke kinetik, terus kinetik ke kimia, misalnya kinetik ke listrik. Nah, habis itu baru pilih jawaban yang benar. Coba ya, harusnya dia bisa pilih jawaban yang benar. Oke, required-nya jangan lupa dinyalakan. Seharusnya dia bisa di sini, tapi tunggu ya. Kenapa dia tidak bisa? Nah, di sini juga kita bisa add description. Saya perhatikan gambar di bawah. Berikut ya. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari kalau tampilan kita itu di handphone dan di ini berbeda. Nah, nanti bisa preview di sini. Itu kita bisa lihat. Nanti dia ada pilihannya. Oke, nih. Ini kalau tampilan di web akan jadi seperti ini. Tapi kita tidak tahu nih kalau tampilan di handphone akan jadi gambarnya di samping kah atau gambarnya di bawah. Jadi lebih baik gunakan kata berikut daripada gunakan kata di bawah. Gitu ya. Kalau mau kembali tinggal balik ke sini. Nah, dia langsung jadi 2 tab, jadi kita close aja tab itu, langsung balik ke sini. Oke, sebentar ya. Ini kita bisa langsung hapus saja kalau memang sudah tidak dipakai. Nah, tadi insert picture-nya di sini. Nah, kalau ini yang picture untuk soal. Nah, di setiap pilihan, ini juga kelebihan dari Google, kita juga bisa masukkan pilihan gambar. Gitu, jadi bisa pilihan gambar. Contoh, nih ya, kita coba contoh, masukin tadi, center. Oke, center, kita pilih yang ini, insert, sudah nanti gambarnya akan muncul. Oke, nah di setiap pilihan juga kita bisa masukkan gambar. Contoh, kita mau masukkan gambar baterai. Itu ya, saya kasih contoh satu aja. Insert, nah nanti pilihannya akan ada jawaban dan gambar. Nah ini kelebihan dari Google gitu ya, pilihan, ada pilihannya, ada gambarnya. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut ke pilihan selanjutnya. Nah, kalau misalnya mau pilih jangan multiple choice lagi, mau pilihan lebih dari satu nih, kita bisa pilih checkbox. Nah, checkbox itu dia bisa pilih lebih dari satu. Jangan lupa berikan nomor, misalnya pilih 3 warna yang kamu suka, misalnya. Oke, nah option 1 misalnya merah, kuning, hijau. Pastinya kalau disuruh pilih 3, jangan kasih pilihannya cuma 3 ya.
berarti harus lebih kan, abu-abu, supaya mereka ada pilihan lebih dari, ya jangan sampai semuanya terpilih gitu, hitam. Nah, sudah. Nanti tinggal dipilih. Ya, sepertinya saya lupa, itu tuh bisa langsung dicentang. Nah, jangan lupa pilih checkbox, required ya. Oke. Ini harusnya bisa diedit. Mungkin sedang error di sini, tapi seharusnya memang langsung bisa dipilih jawaban yang benar. Itu, dan bisa dimasukkan pilihan. Kalau misalnya, oke, kita akan coba. Setelah ini, kita akan coba. Nah, di sini itu ada namanya add section. Misalnya kita mau sectionnya cuman section 1 nih misalnya, cuman nomor 1 sampai nomor 2. Oke. Nah, di sini kalau misalnya tadi terlewat ya, bisa juga ditambahin section. Nah, misalnya ya. Oh, bisa masukin title and description-nya. Jadi, kita mau misalnya ini section bagian 1. Lalu dalam bagian 1 nomor 1 sampai 2. Nah, sudah ya. Jadi nanti yang mengerjakan punya kita juga tahu, oh ini tuh dia cuman nomor 1 sampai nomor 2, gitu. Nah, ini juga biasanya bisa sesuai kategori. Kalau kita misalnya mau bikin survei, nah bikin survei itu kan biasanya ada per kategori nih, kategori apa. Jadi per kategori kita bikin section. Setelah itu kita akan lanjut, misalnya setelah nomor 2 kita mau bikin section baru. Oke, berarti kita akan pilih ini, add section. Oke, add section. Nah, nanti kita berikan judul lagi misalnya. Bagian, misalnya bagian 2 itu judulnya tentang makanan favorit misalnya ya, makanan favorit. Oke, kasih deskripsinya di sini itu nomor 3 sampai 4. Sudah? Kalau sudah, langsung pilih ini lagi. Nah, silakan coba lagi bagian yang lain. Misalnya drop down. Kita bisa coba drop down. Oke, misalnya nomor 3, makan minuman favorit misalnya. Oke, misalnya pilihan pertama itu ada es jeruk. Terus pilihan kedua misalnya ada kolang kaling. Gitu. Sudah. Kalau usahakan required ya, kalau memang ini tidak wajib bisa dilewati pertanyaannya nggak apa-apa, tapi kalau dirasa ini penting harus dijawab, jangan lupa pilih required. Oke, sudah, silakan ganti ke nomor 4, pilih lagi. Kita sekarang coba yang lain ya. Short answer tadi sudah naik. File upload ini apa? File upload ini jadi orang yang mengisi form kita bisa memasukkan gambar atau memasukkan file. Kalau pernah belanja online, biasanya nanti akan dibilangkan unggah KTP di sini gitu, atau unggah foto. Nah, itu pakai file upload. Nah, contoh ya. Oke, continue saja, pilih continue saja. Terus misalnya pilih nih nomor 4. Masukkan gambar makanan favoritmu. Nah, nanti tuh. Jadi kita bisa atur di sini. Allow only specific types, bisa. Tapi kalau nggak mau bisa apa aja filenya juga nggak, berarti ini tidak usah dinyalakan tombolnya. Tapi kalau misalnya mau PDF saja, kita coba ya. Misalnya dia akan ada pilihan dokumen saja kah, atau bisa Excel, spreadsheet itu Excel, atau bisa PDF, atau bisa video, atau berupa PPT, atau berupa gambar saja. Misalnya gambar dia sendiri, atau berupa gambar saja, atau berupa suara saja. Jadi kita bisa pilih. Tapi kalau misalnya kita mau bebaskan, ya misalnya kita mau bebaskan file apa saja, berarti tombol ini dimatikan. Nah, tapi karena instruksinya masukkan gambar makanan favorit, berarti kita akan pilih drawing image ya, atau PDF gitu ya, misalnya, atau dokumen. Nah, ini yang sekiranya memungkinkan untuk memasukkan gambar. Oke, maximum number of files. Jadi biasanya kan ada tuh kayak kalau belanja online ya, masukkan gambar 1/5, 2/5, 3/5, berapa gambar yang maksimal. Nah, kita mau berapa gambar yang maksimal? Misalnya satu orang punya, misalnya kan kita nggak lebih dari 1 ya makanan favoritnya, kita bisa lebih dari 2 atau mungkin 3. Jadi mungkin paling banyak, tapi nggak ada pilihannya kan, ya udah kasih aja 5 misalnya. Jadi kurang dari 5 pun tidak apa-apa, tapi mereka boleh maksimal memasukkan 5 foto. Nah, ini maksimum file size-nya juga bisa kita atur di sini gitu. Oke, kalau ini penting jangan lupa required. Terus selanjutnya kita akan coba lagi. Sorry. Harusnya kita ganti section kan, ganti section, pilih section lagi di sini, atau bebas mau pilih ini yang seperti yang tadi contoh yang pertama, atau misalnya mau langsung pilih section aja di sini gitu. Nah, misalnya section ini adalah
diskusi kasus misalnya ya, studi kasus. Nah, misalnya lihat video berikut ini dan jawab pertanyaan dengan benar dan lengkap misalnya. Nah, di situ kita bisa masukin video. Oke. Nah, misalnya udah ada ya, kita cari di YouTube. Misalnya video apa? Ya udah ini aja yang paling muncul. Oke. Tinggal copy URL-nya atau linknya, copy, paste di sini. Oke, nanti dia akan muncul. Kita pilih select. Nah, jadi videonya sudah ada di sini kan? Nah, yang ini kita hapus saja karena videonya langsung di sini kan. Nih, nomor misalnya 5 sampai 6. 5 sampai 6 nih videonya. Nah, jangan lupa add lagi untuk question. Oke, sekarang kita bisa pilih bentuk pertanyaan yang lain. Misalnya mau apa ya? Linear scale. Linear scale itu biasanya rating. Ini contoh. Nilai yang oke, itu nomor 6 saja misalnya. Nomor 5 itu kita jangan pilih linear scale deh, kita pilih multiple choice script. Nah, ini biasanya akan ada pilihan suruh isi. Oke, sebutkan tokoh dan karakter pada video misalnya. Nah, di sini kita bisa ganti nggak ya namanya? Oke. Oh, kita bisa pilihlah, berarti kalau kita tidak bisa tulis, berarti kita akan pilihlah tokoh dan karakter pada video. Oke, misalnya ini si Budi, ini misalnya Boris. Oke, misalnya ini adalah jutek, ini suka mendendam. Tuh. Kalau mau lebih boleh silakan tinggal tambahkan dan jangan lupa pilih required. Nah, kalau sudah misalnya sekarang mau nomor 6 nih, mau yang tadi, mau rating, kasih rating. Oke, nomor 6, berilah rating. Berilah penilaian pada video tersebut. Nah, ini ratingnya bisa nomor 1 sampai 5. Kita bisa pilih. Mau lebih dari itu juga bisa. Misalnya 1 sampai 10 atau 1 sampai 3 aja, itu ya. Pilihnya bisa 5. Oke, nomor 1 sangat buruk. Nomor 5 baik sekali misalnya gitu. Nah, jangan lupa pilih required kalau ini penting. Oke. Setelah itu, kalau mau exception boleh silakan. Tapi kalau tidak mau langsung saja. Nomor 7 misalnya kita mau pilih nih ya model baru lagi. Nih, checkbox script. Apa itu? Nah, ini adalah yang biasa kalau lihat angket ya. Misalnya disuruh pilih apa gitu ya. Misalnya ada beberapa pertanyaan, terus suruh pilih. Nah, ini tuh adalah kayak ini nomor 6, tapi kalau nomor 6 kan cuma 1 pertanyaan. Kalau nomor 7 bisa lebih dari 1 pertanyaan. Misalnya istilah kotak-kotak. Di bawah dengan benar. Oke. Nah, misalnya ini suara. Terus ini misalnya jernih. Oke, gambar. Oke, tunggu ya. Suara, gambar kurang jernih. Atau serak-serak misalnya. Kalau suara, kalau gambar nggak bisa kan? Macet. Oke, misalnya cahaya. Oke, nah kalau butuh dijawab semua kolomnya, berarti harus pilih ini. Require in a response in each row. Ya, semua baris harus diisi. Kita pilih ini kalau mau semuanya isi. Nah, sudah. Nanti dia akan seperti ini keluarnya. Nah, gitu. Suaranya apa? Jernih, kurang jernih, macet. Gambar, jernih, kurang jernih, macet. Cahaya, jernih, kurang jernih, macet. Misalnya gitu ya. Nah, lanjut. Misalnya ini udah mau mendekati terakhir nih. Misalnya 8.
tulis tanggal pengisian. Nah, bisa pilih yang tadi itu date. Nih, tulis tanggal pengisian, nanti dia akan muncul date. Gitu. Bisa pilih formatnya, tapi ini formatnya sudah terisi month, day, year. Oke, required. Misalnya kita mau tahu nih kapan dia ngisi. Oke, terus terakhir misalnya kalau mau masukin jam. Nih ada jamnya juga. Jadi misalnya kita mau tahu dia benar-benar kerjain nggak, tulis waktu pengisian. Oke, udah ada ya, nanti tinggal diketik sendiri di situ. Terus jangan lupa pilih required. Oke, nah kalau sudah selesai semua, mau cek lagi dari atas juga boleh. Jangan lupa pastiin aja misalnya nggak ada typo atau udah benar semua atau apa. Kalau sudah selesai semua, kita bisa ganti tema. Nah, kita bisa ganti, ini kan warna ungu. Misalnya nggak suka ungu ya. Oke, mau ganti aja misalnya tambah headernya. Nah, di sini sudah banyak sekali pilihan. Ini tinggal dipilih saja. Misalnya lagi mau ini. Nah, pilih saja salah satu lah misalnya gitu kan. Nah, insert. And then habis itu masuk pilih warnanya. Nah, karena kita sudah pilih tema duluan, biasanya temanya itu akan menyesuaikan sama warna gitu kan. Warna yang kita pilih akan menyesuaikan tema supaya mungkin tidak bertabrakan. Di sini sudah ada 3 pilihan warna, tapi kalau misalnya tidak suka mau tambah lagi ya silahkan tambah sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak tahu kode, kalau tahu kode enak langsung masukin. Tapi kalau nggak tahu kode ya udah tinggal di scroll aja sampai menemukan yang cocok. Gitu. Misalnya mau pakai ini ya, pakai app. Nah, udah di app, kita tinggal pilih. Sudah, background colornya juga bisa kita ganti nih. Tuh, misalnya mau ganti jadi ini, atau mau ganti ini, atau mau ganti putih, biar jadinya nggak kelihatan tuh tepi-tepinya. Oke, bisa juga. Nah, font style juga bisa diganti nih ternyata. Nih, mau tulisannya seperti apa? Mau playful, atau mau misalnya... Oke, wait. Oke, nah, misalnya mau normal, formal, atau dekoratif. Nanti dia akan berubah seperti itu. Sudah, kalau sudah selesai, bisa kita biarkan saja ya, seperti itu. Tuh, nanti kan pilihannya akan seperti itu semua. Atau playful saja. Oke, sudah. Kalau sudah, ini tinggal di close. Akan jadi, kalau misalnya mau lihat seperti apa nanti jadinya, kita bisa langsung preview. Nah, tuh, preview. Semua yang bertanda bintang berarti dia tidak bisa dilewati. Nah, karena tadi kita sudah pilih semuanya bertanda bintang, berarti untuk next, ini harus diisi semua dulu, baru bisa next. Jadi kalau mau lihat preview di halaman selanjutnya, ini semua harus diisi dulu. Oke, kalau tidak diisi, nanti dia tidak bisa pergi ke halaman berikutnya, karena kita pindah section tadi. Nah, terus untuk sharingnya juga, ini kan sudah ya tadi ya. Nah, untuk sharing misalnya nih, settings, bisa pilih juga di sini mau collect email address kah atau enggak, bisa limit to one respond atau bisa satu orang lebih dari satu kali pengerjaannya, jadi terserah. Terus apakah setelah di submit dia bisa edit lagi atau tidak? Kalau tidak berarti nggak usah dicentang, tapi kalau bisa diedit lagi centang. Terus dia bisa lihat hasilnya atau tidak, nah bisa diiniin nih, size-nya juga bisa. Terus presentationnya ini nanti apakah mereka bisa lihat progress di hasil ke kitanya, apakah mereka dalam bentuk progress bar. Nah, ataukah kita mau shuffle question nih, misalnya kan kayak ulangan, kita pengen murid satu sama murid yang lain supaya nggak nyontek soalnya diacak. Nah, bisa pilih ini. Terus show link to submit another response. Misalnya nanti kalau udah selesai sampai di paling akhir, biasanya kan ada tulisan do another response gitu kan, ada linknya. Nah, itu bisa kalau mau, tapi kalau enggak ya nggak usah dinyalain. Terus di sini juga bisa di custom message-nya. Ini kan biasanya yang custom itu your response has been recorded, yang biasa. Tapi kalau misalnya mau bilang well done, you are done, juga boleh. Nah, itu kalau mau dinyalain semua, mau di shuffle pertanyaannya bisa. Quizzes, nah bisa make this as quiz, jadi nanti dia ada poin. Nah, kenapa tadi pilihan jawabannya tidak muncul? Karena pilihan quizesnya ini belum dinyalain. Coba sekarang kita nyalain ya. Nah, ini apakah skornya akan langsung dilihat oleh siswa atau enggak usah. Jadi kalau misalnya nggak mau, kita later after manual. Nah, apakah dia bisa lihat dia udah kerjain berapa soal dan belum kerjain berapa soal, terus benar berapa, terus nilainya berapa. Kalau mau ini semua berarti ini dinyalain. Tapi kalau tidak mau, ya sudah. Misalnya dia nggak perlu tahu dia benar berapa, matiin aja. Dia nggak perlu tahu dapat poin berapa, matiin. Tapi dia harus tahu nih berapa jawaban yang dia belum kerjain. Udah nyalain. Oke, tinggal save. Sudah, kita sekarang mau coba nih yang tadi ya. Karena kita sudah nyalain quizesnya, apakah sekarang kita bisa edit jawabannya? Nih, bisa answer key. Karena tadi kita sudah nyalain quizesnya. Kita jadi bisa answer key. Nah, habis pilih answer key, nanti kita bisa centang salah satu jawabannya. Tuh, udah tercentang. Terus nanti kita pilih done. Nah, setelah itu nanti kita bisa add points di sini. Oke, answer key.
pointsnya. Ini misalnya kalau misalnya dijawab salah, mau kasih feedback apa? Maaf, coba lagi. Nah, kalau benar, mau kasih feedback apa? Yes, gitu ya. Save. Nah, itu tadi juga bisa ada videonya kan, bisa masukin GIF kalau memang mau masukin GIF, atau bisa masukin gambar atau Bitmoji atau Emoji. Oke, ini sudah. Dan, nah harusnya dia ada poin di sini. Gimana ya, tunggu cara tuh poin. Oh ya, karena tadi kita matiin mereka bisa lihat poin berapa, jadi poinnya nggak ada. Gitu. Sudah sih, udah selesai. Ini kalau mau dibagiin linknya, tinggal di send. Gitu, tinggal di send, nanti linknya akan keluar. Kita coba ya. Terus kalau misalnya mau di copy nih, ya udah tinggal make a copy. Misalnya mau duplicate ya, misalnya ada paralelnya, tinggal di duplicate gitu. Tapi kalau kita cuma mau share link ke mereka, tinggal get privilege link. Atau kita bisa add collaborators untuk yang buat duplicate itu. Misalnya bisa edit di satu form yang sama. Tapi kalau mereka misalnya nggak mau, aku nggak mau edit di satu form yang sama, tapi mau mereka juga mau dapat soal yang sama, make a copy. Gitu sih, udah. Tinggal grab preview link sekarang. Nah, linknya tinggal di copy. Oke, linknya tinggal di copy. Atau mau tekan send. Oke, kalau tekan send itu dia langsung otomatis ke email, refer ke email gitu. Tapi kalau linknya di copy aja. Oke, linknya di copy aja nih ya, grab preview link tadi. Copy aja linknya. Oke, copy. Terus kita tinggal kasih ke siapa, misalnya murid kita, di mana tinggal copy linknya. Kalau mau pendekin linknya harusnya udah tahu ya, gitu. Itu sih, nih ya. Oke, stop share. Dan